Beranjak dewasa, saya ikut di kepengurusan juga di gereja tempat saya waktu itu di Semarang. Saya jadi pengurus, kemudian saya bekerja di salah satu rumah sakit di Semarang, dan saya juga pengurus untuk kerohanian Kristen kebetulan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas satu kesaksian dari seorang mualaf, di mana saya lihat ada kejanggalan dari kesaksiannya tersebut. Kenapa ada yang janggal? Ya karena memang mualaf ini merupakan mualaf settingannya, dan bukan hanya itu, ketika pada momen juga untuk menjelaskan firman Tuhan, dia pakai ilmu cocokmologi. Nah, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Beranjak dewasa, saya ikut di kepengurusan juga di gereja tempat saya waktu itu di Semarang. Saya jadi pengurus, kemudian saya bekerja di salah satu rumah sakit di Semarang, dan saya juga pengurus untuk kerohanian Kristen kebetulan. Dan memang sampai dengan saya mualaf, mereka masih mempertanyakan kenapa tiba-tiba saya memilih untuk berpindah ke agama Islam atau menjadi Muslim gitu. Apa ini ya? Nah, satu yang menyentuh saya sebetulnya adalah ketika orang tua saya itu berkata, nanti ketika saya sudah tidak ada, yang bisa mendoakan adalah hanya anak saya, seperti itu. Kemudian saya dari situ kok berpikir, saya ini anak satu-satunya, apa ya besok saya tidak ingin mendoakan orang tua saya ketika orang tua saya sudah tidak ada, seperti itu. Ibarat kita masuk, itu terdapat pada Keluaran 40 ayat 31-32. Nah, ini ada hubungan dengan rakaat-rakaat dalam doa sholat 5 kali sehari. Nah, demikian juga Markus 11 ayat 25. Pada saat sholat kita berdiri. Lalu Lukas pasal 24-41 itu ruku. Iya, ada hubungan dengan berlutut. Dan Matius pasal 26-39 itu sujud. Nah, ini juga diajarkan oleh Yesus. Jadi sekali lagi, ketika kita masuk Islam, Islam aslinya setia kepada Allah. Kita tidak mengabaikan Alkitab, justru kita menunjukkan bahwa orang Kristen masuk Islam itu tidak salah. Sekali lagi, tidak salah, justru menjunjung tinggi Alkitab ini. Lalu pada saat syahadat, seperti Bapak telah syahadatkan, di situ ada kata-kata asyhadu Allah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa hanya satu Tuhan dan Muhammad adalah utusan. Nah, mari kita melihat dalam Bible. Dalam Bible disebutkan pada Yohanes pasal 17 ayat 3. Nah, di situ ada kata Allah yang asah dan utusan. Seperti apa yang disebutkan dalam syahadat. Ya, Allah satunya Muhammad sebagai utusan. Jadi dalam Bible memang beda tokoh. Kalau dalam Al-Quran Muhammad, dalam kitab suci Yesus. Tetapi sama, ada utusan, ada Tuhan yang esa. Mengenal kehidupan yang kekal, mengaku Yesus satu-satunya, dan aku Yesus adalah utusan. Allah satu-satunya dan aku Yesus utusan. Jadi ada kata Allah satu-satunya dan kata utusan. Nah, ini yang kita telah lakukan tadi. Persadatan itu sebetulnya bermula dari kitab suci. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Islam itu bermula dari kitab Taurat. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita bahas pertama dulu kesaksian seorang wanita ini. Kejanggalan yang pertama saya lihat ketika dia berkata bahwa dia adalah seorang pengurus di dalam gereja. Saya kurang tahu kenapa setiap para mualaf ini ketika memberikan kesaksian, pasti mereka menyaksikan bahwa mereka punya jabatan atau punya tugas dalam gereja waktu mereka masih Kristen.
Saya kurang tahu apa motif mereka. Ada yang mengaku mantan pendeta, pengurus gereja, dan ada yang mengaku menjadi misionaris. Pokoknya macam-macam teman-teman. Saya kurang tahu motif mereka sebenarnya apa. Apakah supaya mereka diberikan panggung di sana ya, supaya mereka mendapatkan panggung di sana. Saya kurang tahu motifnya apa. Itu kejanggalan yang pertama. Karena dia tidak menyebutkan gereja mana atau gereja apa, dia pernah menjadi pengurus di sana, tidak jelas. Dan biasa para mualaf selalu buram kesaksiannya, abu-abu, tidak jelas. Dan kedua, ketika dia berkata bahwa ya yang menyentuh dia ketika orang tuanya yang sudah meninggalkan kekristenan masuk Islam, dia beri pesan kepada anaknya ini bahwa ketika dia mati nanti ya anaknya harus mendoakan dia, dan itulah sebabnya dia pindah agama dari Kristen ke Islam untuk mendoakan orang tuanya ketika nanti orang tuanya sudah meninggal. Padahal kalau dia misalnya seorang pengurus gereja, punya tugas yang penting di dalam gereja, otomatis dia ini paham tentang ajaran-ajaran kekristenan. Bahwa orang Kristen itu sebenarnya tidak perlu lagi berdoa buat orang yang sudah meninggal. Untuk apa didoakan? Nah, apakah untuk masuk surga? Bagi Kristen tidak. Untuk meraih surga itu dimulai dari imannya selama dia masih hidup. Jadi diajarkan di dalam kekristenan untuk tidak mendoakan orang mati lagi. Apalagi mau berkomunikasi dengan orang mati. Tidak ada hubungannya lagi. Nah, kemudian kita kembali kepada penjelasan pada Zemumen. Ketika dia berkata bahwa sholat itu dimulai dari Bible katanya. Sujud, berlutut, menyembah, itu dimulai dari Bible. Biasa ilmu cocokmologi. Nah, dalam hal ini secara tidak langsung, dia membantah apa yang pernah disampaikan oleh para polemikus. Bahwa Kristenlah yang mencipta dari mereka. Nah, secara tidak langsung itu Dan Zemumen sudah membantah itu. Bahwa justru ibadah mereka, cara beribadah mereka itu dimulai dari Bible. Nah, ini bukan saya yang bilang, ini Pak Dan Zemumen. Nah, karena dia punya ilmu cocokmologi. Yang seterusnya, dia berkata bahwa masuk Islam itu tidak salah. Oke, bagi Pak Dan Zemumen itu ya fair-fair saja sih, sah-sah saja. Bagi kita juga Kristen itu tidak masalah. Untuk apa kita mempermasalahkan itu? Setiap orang yang pindah agama itu punya hak masing-masing. Karena itu dilindungi oleh hukum. Mau masuk agama A, B, C, D, itu terserah. Pilihan itu ada di tangan kita. Nah, dan kemudian ketika dia berkata bahwa kedua kalimat syahadat itu dimulai dari Alkitab, katanya ya. Nah, ketika ada dua kalimat syahadat yang biasa mereka sebut teman-teman, bahwa ya Allah satu-satunya dan Nabi mereka lah utusan. Nah, sama dengan di Bible katanya. Kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3, ini yang biasa mereka kutip. Dan ini mereka mengambil ayat ini, menunjukkan ayat ini sebagai bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan katanya. Mereka tidak tahu konteksnya, mereka juga tidak membaca bagaimana alur cerita dari ini. Dari Yohanes 17 ayat 3. Coba kita baca teman-teman ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, berbicara hidup yang kekal itu bicara keselamatan, itu bicara surga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi teman-teman, tidak boleh lari dari pengenalan akan Allah dan pengenalan akan Kristus. Kalau sempat tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Kristus, atau tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Kristus, itu artinya orang tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau dia berkata bahwa di ucapan kalimat syahadat sama, saya mau katakan bahwa itu beda. Nah, jelas di sini bahwa inilah hidup yang kekal. Di kalimat syahadat tidak dikatakan demikian, inilah hidup yang kekal. Tidak kan? Hanya di Yohanes 17 ayat 3 terdapat kalimat itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Allah itu bicara hakikatnya Yesus. Dan Yesus itu bicara rupanya Allah, wujudnya Allah yang datang dalam rupa manusia. Mengenal hakikatnya dan mengenal wujudnya yang datang dalam rupa manusia. Jadi kalau tidak mengenal hakikatnya sebagai Allah dan tidak mengenal juga wujudnya sebagai Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, maka sesekali Anda tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi itulah maksudnya. Dan ini sama sekali tidak membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, justru menekankan bahwa Yesus itu memiliki hakikat kealahan, percaya kepada Allah yang merupakan hakikat dari Yesus itu sendiri, dan juga harus percaya kepada wujud itu, wujud dari Allah itu yang datang dalam rupa manusia, yang nujul dalam rupa manusia. Nah, sesuai dengan ayat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Itulah sebabnya kita dituntut oleh firman untuk percaya akan firman yang telah jadi manusia itu. Dan juga percaya kepada hakikatnya. Jadi kalau tidak percaya itu, maka sesekali Anda tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Dan dia berkata bahwa kalau kita sudah masuk Islam, itu artinya kita sudah mengikut Yesus. Apa yang mereka ikut tentang Yesus? Sama sekali tidak ada, teman-teman. Nah, memang panjang lebar dia berkata, dia singgung sunat, dia singgung masalah Yesus mati, dikafani dengan kain. Nah, mereka ikuti itu katanya. Itu yang kami ikuti tentang Yesus katanya. Nah, saya mau katakan kalau mau ikut Yesus harus ikut sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Kata Yesus, kalau kamu melakukan yang satu, jangan mengabaikan yang lain. Kalau kamu mengikuti bagaimana dia mati di kafani, bagaimana Yesus disunat, kalau kamu ikut itu, kamu harus ikut yang lainnya. Yesus dibaptis, ikut juga lah. Nah, kemudian Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa perintah Yesus? Perintah Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu baru namanya mengikut Yesus. Jangan ngaku-ngaku, oh kami mengikut Yesus, tetapi tidak mau melakukan perintah Yesus. Sama halnya mengaku dengan mulut tetapi hatinya jauh daripada Yesus. Nah, artinya kalau benar-benar pengikut Yesus, ya harus melakukan amanat agung itu. Nah, kalau tidak melakukan amanat agung itu, perintah Yesus itu sama halnya kamu tidak mengikut Yesus. Kamu hanya mengikuti cara matinya, dikafani pakai kain kafan. Nah, dan kemudian hanya mengikuti sunat yang secara lahiriah. Sedangkan Kristen tidak sibuk lagi tentang hal-hal yang lahiriah seperti itu. Nah, sunat fisik, kemudian kalau meninggal di kafani pakai kain, tidak sibuk dengan hal-hal itu. Orang pun mau mati kemana, mau mati di laut, terbakar atau di mana, kalau dia punya iman itu tidak ada pengaruhnya. Mau mati kemana dia? Mau mati di mana? Di laut atau di darat?
itu tidak ada pengaruh. Kalau dia punya iman, dia tetap masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi bukan masalah dikafani baru masuk surga. Bukan masalah disunat fisiknya baru masuk surga. Nah, sedangkan orang Kristen sekarang mengikuti hal-hal yang rohaninya. Nah, sunat hati. Jadi jangan ngaku-ngaku mengikuti Yesus tapi tidak mau melakukan perintah Yesus. Itu maksudnya. Saya hanya memberikan buah pikiran saja kepada saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Tuhan. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.